Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Hilmi dari kelas S1 TT08C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan postes praktikum pemrograman lanjut modul 3 dengan judul pointer. Pointer dan pendefinisiannya. Pointer merupakan salah satu fitur penting yang hanya terdapat pada bahasa C++ yang merupakan turunan dari bahasa C. Pointer sangatlah powerful dan membentuk bagian yang sangat besar dalam bahasa C++. Pada beberapa kasus seperti untuk implementasi struktur data, pointer berguna untuk memprogram dengan baik dan memberikan kendali yang lebih besar bagi pembuat program untuk memanipulasi objek. Seperti contoh berikut: type specifier bintang nama pointer titik koma atau class specifier bintang nama pointer titik koma. Contohnya juga terdapat pada gambar yang ada di sebelahnya. Selanjutnya, mengisi variabel dan mengakses nilai variabel pointer. Dari kedua contoh tersebut, terdapat kesimpulan bahwa operator pointer ada dua, yaitu maksudnya contoh itu gambar di samping ini. Yang pertama itu operator dengan logo dan operator atau operator reference. Operator reference atau logonya dan yaitu mendeklarasikan suatu variabel di dalam penggantian memori. Operator ini biasanya disebut dengan address of. Selanjutnya itu ada operator bintang. Operator difference atau operator bintang yaitu dapat mengakses secara langsung nilai yang terdapat di dalam variabel yang berpointer. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan identifier asterisk bintang itu tadi. Operator ini biasa disebut dengan value pointed by. Ini contohnya ada di gambar di samping. Gambar 1 itu contoh pendefinisian pointer pada program. Gambar 2 contoh pointer mengakses nilai variabel pointer. Selanjutnya itu ada pointer void. Pointer void adalah pointer yang dapat menunjuk ke sembarang tipe data. Jadi satu pointer dapat menunjuk ke tipe data integer, tipe data float, dan lain sebagainya. Gambar di samping adalah contoh dari pointer void. Bisa dilihat pada gambar di samping itu adalah contoh dari pointer void. Masih lanjutnya yang tadi, tapi ini agak saya gabung. Pointer dan string. Pointer juga dapat menunjuk ke sebuah string. Contoh hubungan antara pointer dan string adalah seperti gambar di atasnya, yaitu bisa dilihat sendiri. Selanjutnya itu ada pointer dan array. Pointer dan array merupakan hal yang hampir sama karena sama-sama menunjuk pada suatu alamat. Karena hal tersebut, maka pada pointer yang menunjuk ke array tidak menggunakan tambahan operator dan di depan nama variabel array. Selanjutnya itu pointer menunjuk pointer. Pointer dapat menunjuk ke pointer lain. Hal tersebut ditandai dengan adanya dua tanda asterisk bintang-bintang sebelum nama variabel pointer. Bisa dilihat pada contohnya. Itu ada dua bintang-bintang. Selanjutnya itu pointer to object. Pointer dapat menunjuk poin ke objek sama seperti ke tipe data atau array. Pointer to object digunakan ketika tidak diketahui seberapa banyak objek yang akan dibuat selama program tersebut berjalan. Cara mengakses member pada kelas untuk objek dari pointer adalah dengan menggunakan member akses operator strip itu panah. Contoh program ditunjuk pada gambar. Bisa dilihat pada gambar sebelahnya. Selanjutnya, array of pointer to object. Salah satu konstruksi pemrograman yang umum adalah array pointer to object. Pengaturan ini memberikan akses yang lebih mudah dan lebih fleksibel ke grup objek dibanding membuat objek dalam array. Contoh program dari array of pointer to object ditunjukkan pada gambar di samping. Itu ada contohnya array of pointer to object. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart tentang program yang sudah saya bikin. Yang pertama itu mulai. Setelah kita mulai, kita disuruh memasukkan nama, masukkan umur,
terus masukkan nomor telepon, terus masukkan alamat. Setelah kita isi semua yang tadi itu, bakalan muncul 3 pilihan. Pilihan pertama itu paket 1, pilihan kedua paket 2, pilihan ketiga paket 3. Apabila kita memilih paket 1, maka yang akan muncul itu yang ada di dalam paket 1 itu adalah cukur plus keramas plus pijat. Apabila kita pilih paket 1, maka akan muncul Anda memilih paket 1. Anda akan dicukur, dikeramas dan dipijat. Terus apabila kita memilih paket 2 yang isinya itu cukur plus keramas, akan muncul kata-kata Anda memilih paket 2. Anda akan dicukur dan dikeramas. Apabila kita memilih paket 3 atau pilihan ketiga itu isinya cukur doang, kata-kata yang akan keluar adalah Anda memilih paket 3 dan Anda akan dicukur. Nah, yang 4 ini nih, apabila kita tidak memilih salah satu dari ketiga ini, maka dia programnya itu akan error. Jadi mohon maaf, pilihan yang Anda masukkan tidak valid. Silakan pilih ulang. Selanjutnya, apabila sudah tadi kita pilih salah satu paketnya, maka kita akan ditujukan ke tukang cukurnya. Setelah itu kita ditanya lagi apakah Anda ingin mengganti paket. Apabila kita ingin mengganti paket, maka kita akan dikembalikan ke masukkan nama, ngisi data lagi. Apabila kita milih enggak, maka kita akan mendapat ucapan terima kasih sudah percaya terhadap barbershop kami. Lalu lanjut lagi, ini bakal nampilin data-data yang udah kita isi tadi, terus selesai. Oke, selanjutnya itu ada script pemrograman yang sudah saya bikin. Saya di sini menggunakan GDB Online Debugger karena ya laptop saya sedang mengalami kerusakan dan saya meminjam laptop teman saya. Kebetulan di laptop teman saya ini belum ada kode blok, jadi saya mengerjakannya itu di web. Pertama itu ada include IOStream, terus using namespace std, terus ada kelasnya itu salon, protected, char nama itu mendefinisikan member data, terus integer umur juga mendefinisikan member data, terus public, void get salon itu mendefinisikan member fungsi get salon, terus ada cout, selamat datang, silakan isi data diri Anda terlebih dahulu. Ini bakalan muncul nanti waktu di run. Terus cout-nya juga Sudan Barbershop juga menampilkan output. Terus ada NDL, terus cout lagi nama dan masukkan. Ini itu untuk menampilkan output masukkan nama. Jadi kita mengisi nama nanti, terus ini get ini, terus in get line, nama, umur, untuk menampilkan output masukkan umur. Terus itu ada kelas data pribadi, mendefinisikan kelas induk data pribadi. Protected-nya char nomor telepon, mendefinisikan member data, terus char alamat, mendefinisikan member data. 16 ini nih, jadi dia bisa diisi 16 karakter, nggak bisa lebih. Terus alamatnya juga 50, dia cuma bisa diisi 50 karakter maksimal. Terus void get dp mendefinisikan fungsi get data, terus cout nomor telepon menampilkan output untuk masukkan nomor telepon, terus alamat menampilkan masukkan alamat juga. Terus ada kelas tambahan private salon, private data pribadi, protected char mendefinisikan member data, string status juga mendefinisikan member data, terus public, terus void recap, itu untuk mendefinisikan fungsi member recap. Terus ada salon, get salon, ini nih untuk memanggil fungsi get salon, terus data pribadi ini untuk memanggil fungsi get dp. Terus out paket Sudan Barbershop, terus out lagi paket 1, paket 2, paket 3 ini yang ada di voucher tadi, paket-paket itu. Terus kita ada out lagi, pilih paket yang Anda mau. Ini tuh untuk menampilkan
masukkan paket. Terus ada if kita pilih paket 1, maka akan muncul kondisi pertama, yaitu Anda telah memilih paket 1, Anda akan dicukur, dikeramas, dan dipijat. Dipersilakan untuk mendatangi tukang cukurnya. Itu apabila kita memilih kondisi 1. Apabila kita memilih kondisi 2, maka kita akan memilih paket 2, Anda akan dicukur, dikeramas, dipersilakan untuk mendatangi tukang cukurnya. Terus apabila kita memilih paket 3, yaitu kondisi ketiga, Anda akan memilih paket 3, Anda telah memilih paket 3, Anda akan dicukur, lalu dipersilakan untuk mendatangi tukang cukurnya. Nah, ini kondisi keempat ini apabila kita mengisi asal-asalan, entah kita isi angka 10, 12, berapapun itu, di luar dari 1, 2, 3, maka bakalan muncul output mohon maaf, pilihan yang Anda masukkan tidak valid, silahkan pilih ulang. Terus selanjutnya itu ada void display, mendefinisikan member fungsi display yang tadi. Apabila kita sudah selesai memilih ini, maka bakalan muncul ini apabila kita tidak akan mengganti paket lagi. Terus itu ada main, tambahan pointer, array of pointer untuk kelas tambahan. Terus ada pointer new tambahan, recap. Terus out, apakah Anda ingin mengganti paket? Apabila kita ganti paket, kita pilih Y, yaitu balik lagi ke mengisi nama, alamat, nomor telepon. Apabila kita pilih no, maka akan keluar kata-kata terima kasih sudah percaya terhadap barbershop kami. Terus ada integer, perulangan untuk looping yang balik ke atas tadi, A sama dengan 0, A kurang dari 5. Terus A++, cout, data, A+1, ENDL, pointer A, strip, panah display, cout, ENDL, return. Selanjutnya akan kita run programnya. Ini adalah hasil run dari program yang tadi. Misalnya kita masukkan nama, kita buat Saiful. Terus umurnya kita buat 31. Nomor teleponnya 286. Dah. Alamatnya Tugal. Nah, kita disuruh memilih paket. Kita coba pilih paket 1 ya, paket 1. Anda memilih paket 1 dan Anda akan dicukur, dikeramas, dan dipijat. Persilahkan untuk mendatangi tukang cukurnya. Nah, terus misalkan kita minta ganti paket lagi, kita pencet Y. Nah, kita disuruh ngisi lagi. Saiful 21, 31. Terus 0812345667. Alamatnya Tugal. Nah, di sini tuh kita disuruh milih paket lagi nih. Kita pilih paket 2 misalnya. Nah, Anda memilih paket 2, Anda akan dicukur dan dikeramas. Dipersilakan untuk mendatangi tukang cukurnya. Apakah Anda ingin mengganti paket lagi? Kita pencet N. Tidak. Nah, maka akan muncul data dari Saiful tadi. Data satunya Saiful. Nah, terus Gunung Tugal, alamatnya, nomor teleponnya, Saiful lagi. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Sekian penjelasan dan penyebaran dari saya. Apabila ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.